karena ini dingin, nah dia panasnya bayi itu bisa dialihkan ke benda dingin tersebut tanpa harus bersentuhan. Jadi itu kenapa menjadi dasar kenapa inkubator yang bagus itu harus double wall. Jadi harus dindingnya double supaya udara dingin yang dari luar itu tidak mempengaruhi suhu bayi. Untuk pemantauan suhu kita menggunakan probe suhu, nih ya, probe suhu yang diletakkan di abdomen bagian kanan. Nah, probe suhu ini dia akan mendetek suhu bayi tersebut dan bisa dilihat di sini radiografer pada servo kontrol. Kita lihat suhu bayinya berapa, bisa lihat di sini. Ya, ini saya suhu ruangannya 24, suhu bayinya 34 misalnya. Itu bisa dilihat. Nah, untuk suhu yang penting kita waspadai yaitu cegah hipotermi sejak awal. Ya, bayi-bayi apa saja yang berisiko hipotermi itu bayi prematur dan bayi-bayi kecil untuk masa kehamilan. Kemudian bayi yang memerlukan resusitasi lanjutan. Bayi kecil kenapa? Nah, sekarang saya tanya. Absennya mana sih? Apanya cuma Alfian? Willy apa? Nazar, Monica. Kenapa bayi kecil berisiko terjadi hipotermi? Anggita Fitri Yuliana. Yang mana ini? Ya, kenapa deh? Baik, karena prematuritasnya jadi sistem pengaturan tubuhnya belum optimal. Apalagi bukan itu, tapi yang utama apa? Jadi pada bayi prematur itu luas permukaan tubuhnya itu lebih luas. Maksud saya paham ya? Coba dijelaskan. Siapa ini? Jadi benar, ya betul kan. Cuma mau menjelaskannya agak sulit ya. Jadi pada bayi kecil itu kan dia berat badannya hanya sedikit, tetapi luas permukaan kulitnya itu besar. Jadi hitungannya itu meter persegi per kilo. Kalau saya gambarkan agak ngeri sih. Maaf ya. Jadi kalau kita kuliti, kemudian kulitnya itu kita ukur, jadi meter persegi, itu dibandingkan dengan berat lahirnya itu jadi lebih besar dibandingkan pada bayi cukup bulan, sehingga resiko untuk terjadi penguapan lebih besar. Seperti itu ya. Lalu memerlukan resusitasi bayi sakit juga. Lalu defek kulit terbuka, misalnya pada bayi dengan, nah ini saya tuh ketemu bayi keri-keri, nanti kalau ditinju banyak ketemu bayi dengan gastroskisis. Gastro itu apa? Perut. Skisis celah atau terbuka. Lahir perutnya terbuka, bisa bayangin tak? Ususnya terburai di luar. Oh, itu hari-hari saya itu. Ya, jadi kan luas permukaan tubuhnya lebih luas dan panas lebih banyak menguap. Yes. Lalu defek tulang belakang itu pada meningokel, nanti dibuka-buka aja pelayanan yang kita pakai. Jadi ingat terapi dasarnya selalu hangatkan. Humidifier oksigen segera mungkin. Humidifier itu maksudnya oksigen
dewasa frekuensi pernapasan normal berapa? Punya absen. Visi dia. Mana visi dia? Oke. Napas normal pada dewasa berapa? 16 sampai 20, bolehlah sampai 24, bolehlah ya. Kalau pada bayi baru lahir berapa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Sayangnya saya nggak bawa dompres ya. Kalau bawa dompres. Pada bayi berapa? Mulyani. Kamu ucapkan semua ya, tak panggil ya, dilalahnya. Mulyani yang mana? Mulyani Nur Rahmawati. Oke, berapa? Harus paham ini karena apa? Karena fisiologinya berbeda. Saya kira Dokter David tadi sudah banyak menerangkan itu ya. Berapa pada bayi? Ya, 40 sampai 60 sehingga jangan takut kalau melihat bayi napasnya. Ya, selama dia masih 40 sampai 60 itu normal. Tapi kalau pada anak atau dewasa itu sudah takiplum karena anak sampai dewasa paling 16 sampai 24 seperti itu. Oke. Lalu kebutuhan oksigen untuk usaha napas tadi, lihat apakah ada tarikan dinding dada. ECH itu apa? Napas cuping hidung. Jadi apakah cuping hidungnya kembang kempis gitu? Nah, mungkin napas cuping hidung kalian beda ya. Bukan karena hipoksia ya. Biasanya remaja-remaja napas cuping hidung karena apa? Dengar makanan bau makanan enak kali ya. Jadi ada yang mengatakan napas cuping hidung itu karena pada kondisi hipoksia bayi itu ingin mendapatkan oksigen sebanyak-banyaknya sehingga dia mengembangkan cuping hidungnya itu secara alamiah seperti itu. Gasping itu merintih. Jadi merintih atau apnu tidak bernapas. Kebutuhan oksigen kita harus catat juga saturasi. Nah, saturasi ini kenapa kita tidak mentargetkan 100? 92 sampai 95. Salsabil. Ya, kenapa deh? Karena saturasi oksigen dari gagal itu emang rendah, sekitar 60%. Jadi kalau saturasi dari gagal itu emang normalnya kalau di bawah 90% itu masih normal. Ya, yang pertama betul. Jadi memang benar bayi baru lahir itu ada namanya cyanosis, acrocyanosis. Jadi bayi baru lahir itu kaki dan tangannya biru. Jangan takut. Kaki dan tangannya biru itu cyanosis karena pada bayi baru lahir itu menit pertama paling-paling saturasinya baru 60%. Betul. Ya, kita udah baca-baca ya. Tetapi dia harus naik. Ya, dia harus naik, targetnya itu akan tercapai 95 di menit ke 5 sampai 10. Jadi janin itu di dalam kandungan saturasinya hanya sekitar 60%. Makanya waktu lahir hanya sekitar 60% gitu. Nah, kenapa tidak ditarget 100? Kenapa kita targetnya cukup ya 92 sampai 95 untuk memberikan oksigen? Karena kalau kita target 100, nah kemudian kita memberikan oksigennya itu berlebih atau hiperoksia, kita tidak akan tahu. Misalnya dengan oksigen 1 liter, saturasinya sudah tercapai 100. Kemudian kita berikan 2 liter, kan saturasinya tetap saja 100. Tidak ada kan saturasi 110? Tidak ada kan? Nah, berarti kita tidak akan tahu bahwa bayi itu hiperoksia atau kelebihan oksigen. Kalau kelebihan oksigen apa bahayanya? Ya, hiperoksemia. Ya,
kelebihan oksigen darah. Kalau hiperoksemia akan terjadi radikal bebas dengan segala komplikasinya. Jadi tidak bagus juga. Sampai ke mungkin NOP. Nah, siapa itu? Putri Aryani. Oh, nggak kenal kalian Putri Aryani? Tahu ya? Ya, yang menang di apa namanya? Amerika Got Talent. Ya, yang penyanyi itu. Dia kan itu lahir prematur, kemudian ROP, sehingga terjadi kebutaan. Stevie Wonder, nggak tahu lagi sudah zaman. Zaman itu juga penyanyi terkenal Amerika itu juga ROP. Oke, analisa gas darah juga tersedia. Ya. Nah, untuk saat setelah resusitasi itu berikan O2, pertahankan saturasi 92 sampai 95, jika saturasi tinggi yang tadi saya sampaikan terutama pada bayi prematur. Ini untuk mengetahui apakah bayi itu ada kelainan jantung atau tidak, kita bisa cek dengan mengukur saturasi oksigen di preduktal. Preduktal itu tangan, kulit tangan kanan, kulit tangan kiri, tapi biasa digunakan tangan. Postduktal itu di kaki, yang boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Kalau selisih saturasinya itu lebih dari 10%, kemungkinan jantungnya ada shunting. Shunting itu apa? Apa shunting? Jadi ada kebocoran. Mungkin jantung itu kan 4 ruang, ya. Jadi atrium sama ventrikel. Antara atrium itu kan ada septal, ada sekat. Antar ventrikel juga ada sekat. Kalau ada shunting atau kebocoran di septal itu, maka saturasi oksigen preduktal dan postduktalnya itu selisihnya akan banyak. Gitu. Jadi dari sini saja kita juga. Jadi nanti kalau sudah jadi dokter ketemu bayi, kemudian kita cek saturasi oksigen tangan sama kaki kok selisihnya banyak, segera konsul ke pediatrik kardiologis. Jadi pada dokter anak, konsultan jantung untuk dilakukan ekokardiografi. Oke. Nah, saat bayi sudah lahir, tadi waktu bayi dalam setting resusitasi yang tadi ada 3 orang tadi ya, 3 orang tim, 1 tim 3 orang, itu kan hitungannya di T. Kemudian Apgar score, itu hitungannya menit, 1 menit, 5 menit, 10 menit. Setelah di ruang perawatan, kita nggak pakai lagi Apgar score, pakainya apa? Down score. Ya, jadi selama perawatan untuk menilai distres napas itu dengan down score, yang dihitung adalah nih, laju napas, sianosis, retraksi, merintih, RET. RET itu RW, jalan masuknya oksigen itu. Skornya 0, 1, 2, kemudian ditotal. Kalau kurang dari 4 itu distres napas ringan, mungkin dia perlu O2 nasal saja atau headbox. Headbox tapi sudah mulai ditinggalkan. Headbox itu jadi ya box, kemudian diambil oksigen lalu di kepala bayi dimasukkan di dalam box tersebut. Kalau 4 sampai 5 atau 6 ya, 4 sampai 5 itu distres napas sedang, mungkin perlu CPAP. Kalau lebih atau sama dengan 6 itu distres napas berat, mungkin perlu intubasi, mungkin ventilator. Seperti itu. Iya, ini bantuan napas berkelanjutan dari yang ringan, dia tidak butuh bantuan napas apa-apa. Kemudian kalau 4 sampai 5 tadi dia butuh 4 sampai dengan 4 mungkin butuh O2 nasal, ini yang namanya headbox atau headbox. Kalau 4 sampai 5 dia butuh CPAP, 6 atau lebih dia butuh diintubasi. Ini dari yang ringan ke yang berat. Nanti winningnya, winning itu samping. Winning itu dari intubasi, kemudian kita winning jadi CPAP, CPAP kita winning jadi nasal, lalu nasal dilepas, bagus, pulang bayinya. Alhamdulillah gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Untuk sirkulasi, tadi kan
sirkulasinya mungkin perlu pemasangan infus. Pemasangan infus bisa perifer atau sentral. Yang dimaksudkan perifer itu infus yang pada umumnya kalau kalian lihat pakai infus cap seperti itu. Kalau sentral itu kateternya lebih panjang dan masuk sampai dengan vena sentral. Ya, kalau di bayi ada istilah, ada namanya PICC, perkutan PICC, yang jadi perkutan perinsertion ya, percutaneous atau CVC, central venous catheter. Nah ini, kalau pada bayi baru lahir, kita bisa masukkan akses vena itu melalui umbilikal. Di umbilikal, ya umbilikalnya dipotong. Umbilikal tahu kan ya? Tali pusatnya itu dipotong. Nah, umbilikal itu ada satu vena dan dua arteri. Kalau vena itu dia lebih diameternya lebih besar, dindingnya lebih tipis. Kalau arteri itu ada dua, diameternya lebih kecil, dindingnya lebih besar, lebih tebal. Nah, masukkan kateter kira-kira 3-4 cm, masukkan di sini ya. Nah, kalau bayi dalam kondisi shock itu kita berikan NaCl 10 ml per kilo selama 30 menit. Ini yang sebetulnya dibedakan antara prematur dan matur. Kalau prematur itu pemberiannya lebih lama, tapi kalau yang matur itu lebih cepat, yang bayi cukup bulan. Nah, kemudian lanjutkan dengan infus dextrose 10%. Ya, itu. Kemudian shock. Shock itu termasuk kegawat daruratan. Shock itu tersebut meskipun tata laksana awalnya itu sama, tetapi kita harus mengetahui etiologinya. Jadi shock itu bisa karena shock hipovolemia, shock kardiogenik, atau shock septik. Shock hipovolemik itu ya dia karena kurangan cairan. Misalnya pada kasus-kasus apa? Kalau pada anak misalnya, pada bayi saya sudah jarang, dulu saya sering ketemu bayi diare, tapi karena mungkin perbaikan sanitasi, ibu-ibu sudah mulai paham higiene, itu jarang. Nah mungkin pada pasien diare misalnya jadi hipovolemik, jadi shock hipovolemik. Nah kalau bayi mungkin pada kondisi kekurangan intik, ya kekurangan minum, misalnya shock kardiogenik karena gagal jantung misalnya. Pada bayi yang dengan PJB, penyakit jantung bawaan, tadi misalnya dengan stunting atau gagal jantung kanan bisa. Atau infeksi, kemudian bayinya sepsis. Sepsis itu apa sepsis? Infeksi sistemik ya, tapi sepsis itu lebih ke sindrom klinis. Jadi dia ada infeksi kemudian menyebabkan gangguan klinis beberapa sistem organ, yaitu sepsis. Nah kemudian ini bisa sampai menjadi shock sepsis. Oke. Evaluasinya apa yang dikerjakan untuk tata laksana sepsis? Yang pertama usaha napas. Kita harus lihat apakah bayi itu bernapas dengan baik atau tidak. Ya. Kemudian nadi. Nah untuk cek nadi pada bayi itu bisa dari sini di inguinal ya, atau di brachial, femoral atau brachial. Dilihat frekuensinya, kekuatannya seperti itu. Kemudian perfusi perifer. Mungkin pada dewasa di mana? Di kuku ya. Kuku kemudian ditekan lalu kembalinya apakah lebih dari 3 detik atau tidak. Nah pada bayi tidak, kukunya kecil sekali. Nah bayi kerjakan di dada. Ditekan, kemudian dilepas, dilihat. Nah, kemudian dilihat apakah kapilari refill time-nya itu kembali ke merahnya itu lebih dari 3 detik atau tidak. Kalau tidak berarti tidak shock. Tapi kalau lebih dari 3 detik dia shock. Atau bisa di lutut. Ya, lalu kulit terasa dingin. Kemudian warna kulitnya bisa cyanosis, biru, sorry. Ya, biru atau pucat, ya atau motelet itu yang tadi saya sebut biasanya motelet, jadi tidak rata warna kulitnya. Ya. Terus denyut jantung, ya beda dengan dewasa. Kalau denyut jantung pada bayi normalnya 120 sampai 160, dapat bervariasi ya. Jadi jangan kaget ketika masuk di NICU
Pernah waktu kapan hari itu Pak Wadir masuk ke ruangan saya kelincut, kaget, loh kok pas ini SVT-KB gitu. SVT itu supraventrikular tachycardia karena heart rate-nya 160 tadi dulu. Terus saya bilang, loh itu yo gitu, untuk neonatus itu sekian gitu, beda dengan dewasa, jadi ada variasi sekian. Oh ya, karena akan kita kalau profesi itu gitu ya, kalau klinisi jadi semakin mengerucut ke bidangnya masing-masing, sehingga kalau di bidang yang kita tidak kompeten ya sudah konsul saja daripada kita pusing, dan itu bukan wilayahnya, bukan kewenangannya, jadi konsul saja. Nah, kalau bradikardi itu kurang dari 100 dengan hipoksemia, hipotensi aneurysmis, takikardi lebih dari 180. Takikardi itu bisa karena curah jantungnya kurang atau gagal jantung domestik. Oke, tekanan darah kalau sudah hipotensi berarti bayi itu sudah mengalami shock cukup lama. Jadi usahakan ketika ada tanda-tanda shock segera atasi shocknya, jangan tunggu sampai hipotensi. Tata laksananya ini ya, kalau tanpa perdarahan berikan NS yang normal salin 10 cc per kilo dalam 30 menit. Jika gagal dapat diulang 2 kali. Dengan perdarahan akut ini bisa dengan Paclitaxel ya, PRC, bulan, lalu periksa ulang kalau perlu transfusi. Ya, ini yang untuk kardiogenik ya, atasi masalahnya. Apakah hipoksia, apa hipoglukemia, ataukah hipotermia. Lalu setelah diatasi masalah, kalau kita hanya mengatasi shocknya saja, tetapi kita tidak mengatasi etiologinya, shock itu bisa berulang. Sehingga pada kegawatannya kita tangani shocknya, lalu kita cari etiologinya, atasi etiologinya. Nah, untuk shock kardiogenik ya ini nice to know aja, mungkin bukan ranahnya dokter umum ya, jadi bisa berikan sodium bikarbonat ya, atau inotropik. Ini hari-hari kami kerjakan itu ya, pemberian dopamin atau dopamine. Yang menjadi poinnya yang sirkulasi, yaitu disfungsi pada organ terjadi akibat perfusi dan oksigenasi yang tidak adekuat, evaluasi penyebab masalahnya ya, kemudian terapi secara agresif, namanya juga intensive care ya, jadi harus cepat. Terus dasar tata laksananya menggunakan terapi volume dan atau obat-obatan berdasarkan pemeriksaan fisik riwayat penyakit. Jadi bukan hanya tekanan darahnya yang diatasi. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke glukosa? Masih ada 35 menit ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ke glukosa ya. Nah, faktor yang mempengaruhi kadar glukosa itu diantaranya simpanan glikogen yang tidak adekuat. Ini pada bayi-bayi dengan risiko tinggi, bayi prematur. Bayi prematur itu sumber dari masalah. Jadi ya, karena apa? Karena memang sebetulnya dia belum siap dilahirkan. Jadi semua sistem organnya itu belum matang. Nah, jadi hipotermi nanti ada di sesi kedua yang tentang BDLM. Bisa karena prematur, bayi kecil masa kehamilan ini, atau hiperinsulinisme. Hiperinsulinisme ini bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes. Nah, pada bayi dari ibu dengan diabetes, kalau kadar gula darah ibunya tidak terkontrol, itu biasanya bayi lahir besar, makrosomia. Ini contohnya 36 minggu 5,2. Jangan senang dulu, bayinya lucu ya, besar ya, seperti itu. Masih, padahal sebetulnya bayi ini bermasalah. Bayi ini bermasalah karena dia lahir dari ibu dengan DM, ya ibu DM, terus terjadi makrosomia. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bayi-bayi dari ibu dengan DM
hiperinsulinisme. Nah itu di bayinya juga itu pengaruh ke, saya agak lupa, hormon pertumbuhan ya. Nah kemudian bayi itu menjadi makrosomia, dan ketika lahir dia kan darah ibu yang mengandung insulin tinggi tadi itu kan ada di dalam janinnya, ada di dalam bayinya. Ketika tali pusatnya dipotong, bayi tersebut pada kondisi apa? Lahir dengan kondisi hiperinsulinisme karena insulin dari ibunya. Nah itu pengaruh juga ke kadar gula darah bayinya. Jadi bayinya akan berisiko terjadi hipoglikemi karena insulin yang tinggi. Jadi namanya makanya hiperinsulinemia ini. Ya. Oke. Faktor yang lain yang mempengaruhi tadi ya, glukosa tadi itu peningkatan penggunaan glukosa yang penipisan simpanan glikogen yang cepat pada bayi-bayi sakit. Ya bayi-bayi sakit ini ovalokel itu juga pengaruh ya karena dia kalau yang tadi saya cerita gastroschisis, kalau ovalokel itu jadi ini keluarnya dari umbilikalnya. Kalau gastroschisis tadi memang benar-benar dinding umbilinya tercelah skisisnya. Nah ini pada infeksi, shock, hipotermi dan sebagainya. Nah bagaimana tata laksananya? Jadi target glukosa darah itu 50 sampai 110 miligram per desiliter. Ya, kalau dia pada kondisi hipoglikemi kurang dari 50 mg per desiliter, kita harus memberikan terapi apa tadi? Dextrose 10%. Dextrose 10%. Ini 50 sampai 80 mili per kilo per hari. Kemudian berikan 2 mili per kilo dextrose 10% IV bolus. Bolus itu maksudnya diberikan selama beberapa menit, masukkan pelan-pelan seperti itu. Lalu periksa gula darah lagi 30 sampai 60 menit. Kemudian perhatikan apakah gejalanya menghilang atau tidak. Gejala hipoglikemi itu bayinya letargi itu lemah, mungkin keringat dingin, ya, terus apalagi takikardi seperti itu. Mungkin hipotermi bisa juga. Nah, ketika diulang dan hasilnya tetap kurang dari 50 mg per desiliter, ulangi 2 mili per kilo, dextrose 10%. Lalu naikkan persentase atau dextrosity-nya. Tadi kan 10%. Nah, kita bisa naikkan konsentrasinya menjadi 12,5% atau 15 seperti itu. Kemudian naikkan cairannya yang dari 60 sampai 80, naikkan jadi 100 ml per kilo per hari. Nah, setelah itu kita juga harus pantau glukosanya secara ketat, terutama pada bayi dengan hiperinsulinisme atau kecil masa kehamilan. Mungkin perlu diulang lagi pemberian bonus glukosanya. Ya. Ini key point-nya untuk glukosa. Jadi resiko hipoglikemi meningkat pada bayi kecil, bayi prematur dan sebagainya itu. Kemudian hindari pemberian asupan enteral pada bayi sakit atau distres ya. Berikan cairan dextrose 10% sebesar ini. Ya, gunakan dextrose 10% untuk bolus, pantau glukosanya. Targetnya ini 50 sampai 110 itu harus tercapai. Ya, sampai ke kesimpulan, jadi kegawat daruratan neonatus itu adalah kondisi yang mengancam jiwa. Kegawat daruratan neonatus dapat terjadi saat resusitasi, stabilisasi, dan transportasi. Penanganan kegawat daruratan yang cepat dan tepat akan memperbaiki outcome bayi darurat.